Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Tutaswia dari Offering C, Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah. Saya akan menjelaskan aliran-aliran sastra Indonesia. Peristiwa yang besar akan melahirkan pemikiran yang besar. Demikian juga pemikiran besar lahir dari peristiwa yang besar. Cara sastrawan dalam menghadapi peristiwa dan kenyataan adalah dengan berkarya sastra. Karya sastra merupakan hasil pemikiran, perasaan, dan penghayatan sastrawan terhadap peristiwa dan kenyataan. Terdapat 21 aliran karya sastra yang kita kenal. Yang pertama ada aliran realisme. Aliran realisme mengungkapkan kenyataan, bersifat objektif, dan melukiskan dunia apa adanya. Contoh karya aliran sastra realisme adalah biografi, fotobiografi, kisah nyata, dan roman sejarah. Yang kedua ada aliran sastra surrealisme. Aliran ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang melebihi kenyataan. Karya ini menghendaki kebebasan, kreativitas, mengungkapkan bawah sadar dengan imaji-imaji tanpa adanya urutan atau koherensi, membebaskan diri dari alasan logis, standar moralitas, konvensi, dan norma-norma sosial dan artistik. Yang ketiga ada aliran absurdisme. Aliran ini tidak masuk akal atau mustahil. Aliran ini menonjolkan di luar logika, imajinatif, ganjil, di bawah alam sadar. Yang keempat ada aliran psikologisme. Aliran ini menekankan pada masalah keadaan, perubahan, dan perkembangan tokoh di dalam karya sastra. Aliran yang kelima adalah romantik. Aliran romantik adalah aliran kesusastraan Eropa pada akhir abad ke-18. Aliran ini mengutamakan perasaan, lukisan angan-angan, emosi, serta sentimen idealisme. Aliran yang keenam ada aliran eksistensialisme. Aliran ini adalah aliran yang mencoba mempersoalkan dan menggambarkan manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Tema-tema yang sering diangkat dalam aliran ini yaitu cinta, kesendirian, keterasingan, kegilaan, dan kematian. Yang ketujuh ada filsafatisme. Aliran ini membahas hakikat anggapan, gagasan, sikap berkenaan dengan hakikat hidup dan makna hidup. Aliran ini juga membahas logika, estetika, metafisika, dan cara menemukan sesuatu. Yang kedelapan ada aliran ekspresionalisme. Ekspresionalisme melukiskan perasaan dan perindahan batin dalam pengalaman tidak hanya oleh panca indera, tapi juga oleh jiwa seseorang. Yang kesembilan ada aliran impresionalisme. Aliran ini lebih mengutamakan pemberian kesan atau pengaruh kepada perasaan daripada kenyataan. Istilah ini berasal dari dunia lukis pada pertama abad ke-19 di Prancis. Aliran yang ke-10 adalah melankolisme. Aliran ini menggambarkan kemurungan, kegetiran, kemuraman, dan kesedihan. Aliran yang ke-11 adalah aliran ironisme. Aliran ini mengemukakan kejadian atau situasi yang bertentangan dengan apa yang diharapkan. Aliran ini bernada mengejek, terus terang, menyindir, dan mengkritik. Yang ke-12 ada aliran naturalisme. Aliran ini menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya dengan teliti dan jujur. Aliran yang ke-13 adalah determinisme. Aliran ini menggambarkan tokoh-tokoh cerita dikuasai oleh nasibnya, sehingga tidak sanggup dan tidak mampu pergi dari takdirnya. Yang ke-14 ada aliran simbolisme. Aliran ini mencoba mengungkapkan ide-ide menggunakan simbol-simbol tertentu. Aliran yang ke-15 ada idealisme. Aliran ini aliran karya sastra yang bersifat khayal atau fantastik yang menunjukkan keindahan, cita-cita, dan kesempurnaan. Aliran yang ke-16 adalah aliran heroisme. Aliran ini berisi kepahlawanan atau keberanian dalam membela keadilan dan kebenaran. Aliran ini juga berisi kecintaan terhadap tanah air, figur teladan bangsa, dan semangat membela tanah air. Aliran yang ke-17 adalah aliran religius. Aliran ini mementingkan nilai-nilai keagamaan atau renungan tentang Tuhan dan keberadaan manusia di hadapan Tuhan.
Yang ke-18, aliran transendental. Aliran ini menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian. Karya ini banyak mengutamakan renungan hidup yang mendalam dan mengupakan di luar hal-hal yang nampak. Yang ke-19 ada aliran komedi. Aliran ini penuh dengan kelucuan dan memancing orang untuk tertawa. Yang kedua ada aliran atavisme. Aliran ini memunculkan kembali sifat-sifat atau ciri-ciri seseorang yang lama tidak muncul. Dan aliran yang terakhir adalah skeptisisme. Aliran ini memandang sesuatu selalu tidak pasti, meragukan, atau mencurigakan. Itu semua adalah aliran sastra Indonesia. Tidak ada karya sastra yang hanya mengandung satu aliran. Sebuah karya sastra dinilai dari apa yang dominan di dalamnya. Klasifikasinya tentang aliran sastra ini semakin berkembang dan semakin banyak. Itu selaras dengan semakin beragamnya karya sastra yang muncul. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.